minta kejaksaan kalau memang dia APH, namanya Lubis itu masih dinas perhubungan lampu betul di lampunya kasusnya ya. AMDAL fiktif kerugian negara 7 juta serta kereta api hilang seti keretanya. Terakhir ini ada laporan lagi nih, satu pada susah nih, mau lihat ya. Kita Laporan ini sekarang ambil di mobil. Tanggamus, Sinar Berita Indonesia. Buruknya tata kelola Pemkab Tanggamus gabungan lembaga LSM yang dikomandoi Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Projamin, gelar aksi damai di depan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Tanggamus, Lampung, tuntut tegakkan hukum di bumi Begawi Jejama, pada Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tanggamus namun tak satu pun permasalahan baik menyangkut anggaran dana desa dan sebagainya dari banyaknya laporan baik melalui lembaga hingga saat ini laporan tersebut belum juga ada kejelasan atau ditindaklanjuti oleh Inspektorat maupun Kejaksaan setempat. Adapun yang menjadi tuntutan aksi gabungan lembaga tersebut diantaranya kasus PLTS yang melibatkan 3 pekon di Kecamatan Pematang Sawah, dugaan penggelapan BLT dana desa Pekon Ampai Kecamatan Limau, dan juga kasus dugaan penggelapan dana PIP SMK Erlangga Kota Agung Timur, dan juga lembaga gabungan aksi menuntut, Inspektur Inspektorat dan Sekretaris juga Sekda Hamid Heriansyah Lubis untuk mundur dari jabatannya. Hermawan Syah Ketua DPD Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Projamin Provinsi Lampung, dalam orasinya meminta, Inspektorat Tanggamus dan Kejaksaan Negeri Tanggamus, segera menindaklanjuti laporan, Lembaga LPAKN RI Propjamin DPK Tanggamus yang selama ini belum ada kejelasan. Sebenarnya kami sudah berkomitmen untuk ciptakan pemilu damai makanya kami gelar aksi damai tapi jika sampai selesai pilkada pihak Kajari dan Inspektorat Tanggamus masih tetap tidak memproses kasus yang telah dilaporkan oleh Ketua LPAKN RI Projamin DPK Tanggamus belum juga ada kesimpulan yang jelas maka saya pastikan kami akan turun dengan massa yang banyak dan saya siap mendatangkan 2000 massa, tegas Hermawan. Yang jelas pokok tuntutan lembaga LPAKN RI Projamin, tegakkan hukum, bersihkan pejabat korup, dan jika sekda yang menjadi dalang dari segala permasalahan copot sekda masih banyak orang-orang Tanggamus yang mampu, untuk menjabat sekda, dalamlah ini kami lembaga yang tergabung di antaranya LPAKN RI Projamin, LSN Trinusa, LSM MP3YPPKM dan Lembaga Profesi Asosiasi Jurnalis Online Lampung DPD Kabupaten Tanggamus, dengan berbagai tuntutan yang disampaikan baik di depan Inspektorat maupun Kejaksaan Negeri Tanggamus, itu semua bentuk dari kekecewaan kami atas lambannya penegakan hukum terutama kasus anggaran dinas maupun dana desa. Pada intinya yang paling saya sesalkan sikap Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus atas dasar apa beliau kok gak mau menemui kita. Itu yang membuat saya kecewa, secepatnya saya akan berkoordinasi dengan DPP LPAKN RI Projamin Pusat, untuk melaporkan sikap Kajari Tanggamus ke Kejaksaan Agung, supaya direvisi agar diganti, pungkas. Pada kesempatan itu juga salah satu orang tua alumni siswa sekolah menengah kejuruan SMK Erlangga Kota Agung Timur, juga menyampaikan kekecewaannya terkait laporan yang ia laporankan di Kajari Tanggamus pada tahun 2023 lalu namun hingga kini belum juga ada kejelasan. Masih kata Hermawan Syah, sebenarnya saya sangat miris, sama teman-teman di Tanggamus ini kalau semua laporan yang mereka laporkan, tidak ada tindak lanjutnya oleh penegak hukum. Saya berharap pada Inspektorat Kajari maupun pihak kepolisian untuk memproses laporan baik dari lembaga maupun dari masyarakat, jangan hanya maling ayam saja yang diproses, memproses kasus tindak pidana korupsi itu lebih penting. Kemudian saya sangat kecewa atas sikap Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus yang enggan menemui kami datang ke sini hanya menyampaikan tuntutan kami bukan mau minta duit, apa Kajari alergi untuk ketemu kami? Perlu diingat juga sama Inspektorat dan Kajari jika apa yang menjadi tuntutan kami masih tetap tidak ditindaklanjuti maka kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak lagi. Dalam orasinya Sumpeno menyampaikan program Indonesia Pintar itu merupakan program unggulan pemerintah pusat dan tidak ada aturannya buku rekening PIP dikuasai oleh sekolah karena buku itu mutlak milik siswa bukan milik guru ataupun sekolah. Walaupun kasus tersebut sudah ada rekomendasi dari Inspektorat Provinsi dan hanya menyebutkan cuma kelalaian administrasi, berarti di situ jelas indikasi pidananya ada. Saya berharap penegak hukum jangan memandang kasus dari besar kecilnya kerugian,
karena semua masalah itu berawal dari kecil terlebih dahulu, namun jikalah seperti ini dibiarkan maka lama-kelamaan akan menjadi besar dan berkelanjutan, dan takkan ada efek jera bagi pelaku, pungkasnya. Dari Kabupaten Tanggamus, saya Ujang, Media Sinar Berita Indonesia menyampaikan.